Yuk ayo teman, kita ke gereja. Yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Iya, senang ya kita bisa jumpa di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru untuk minggu ini, minggu pertama di bulan Mei Betul sekali, 2021. dan bertepatan dengan hari apa ya Bu ya? Hari Pendidikan Nasional. Yes, betul sekali adik-adik. Iya. Nah, adik-adik di rumah yang pastinya sudah menunggu ya ibadah kita pagi ini dan mempersiapkan diri di rumah Ya, dengan benar. mandi, berpakaian yang rapi. Dan Tuh, duduk yang bagus, sudah rapi ya. sudah pada cantik semua Bu, Iya, sudah pada ganteng. benar Ibu, lengkap dengan Alkitabnya, pakaiannya, Iya. sweet ya, keren. Betul sekali. Nah, kita akan menyapa adik-adik yang ada di Padang Bulan ya. Sudah pada siap semua untuk ibadah? Sudah dong. Hai pada Iya. pulang. Yang horong satu. Oke, udah pada rapi juga nih. Sudah dengan sukacita Iya, Bu. benar. Horong dua. Ih, gimana dengan orang tiga? Pasti lebih rapi ya yang orang tiga ya. Dengan penuh Iya. sukacita Bu Benar, pastinya. Beta. Nah, Oke. betul adik-adik. Persiapkan juga Alkitabnya Yes, ya. benar. Oke lah, anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa dulu ya. Doanya akan dipimpin oleh Ibu Eta. Silakan Bu Eta. Ayo adik-adik di rumah, persiapkan hati kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kau telah menyatukan kami pada pagi hari ini di dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun kami sekolah minggu dari rumah, tapi tidak mengurangkan sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, hadirlah Engkau di ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Sertai kami agar kami penuh sukacita untuk selalu setia memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami siap Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa penuh mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Eta. Oke, saatnya sekarang kita memuji Tuhan kita. Mari. Mari kita angkat satu pujian. Sebelumnya kita bangkit berdiri Iya, bersama-sama mari ya adik-adik. Bangkit berdiri ya. Adik-adik sekolah minggu, mari kita nyanyikan satu lagu kidung pujian yang berjudul Mata Tahua Mangki. Adik-adik bangkit berdiri ya yang di rumah ya. Mata Tahua Mangki di menunggu di minggu ini. Mata Tahua Dungo madagaran sekolah minggu ini. Dungo madagaran sekolah minggu ini. Dungo madagaran sekolah minggu ini. Ayat yang kedua ya. Pakuling giring-giring di menunggu di minggu ini. Indah-indah waktu bagas gereja ini. Lalu menangi hormat dari Tuhani. Lalu menangi hormat dari Tuhani. Lalu menangi hormat dari Tuhani. Adik-adik, kita akan membacakan titah kita yang di minggu ini, yaitu di titah yang kedua, yang bunyinya, ayo kita baca bersama-sama ya adik-adik, buka katekismusnya. Titah yang kedua yang bunyinya, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Yang maksudnya kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Nah, itu titah kita yang
kedua dan maksudnya Ibu. Nah, sekarang saatnya kita menyebutkan ayat bulanan di bulan Mei, di minggu pertama ini ya, bulan Mei 2021, yang diambil dari kitab Titus 3 ayat 5 yang berbunyi, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, itu ayat bulanan Yang baru pastinya Bu, Iya. yang harus dihafal oleh untuk adik-adik sekolah iya, minggu. untuk adik-adik sekolah minggu. Jangan lupa yang dihafal yang ini ya, dari Iya. Titus 3 ayat 5. Nah, kita akan menyaksikan video ayat bulanan yang telah dikirimkan sama adik-adik minggu lalu, Bu. Oke. Nah, untuk itu, mari kita saksikan bersama-sama. Mari kita melihat tayangannya. Lukas 12 ayat 8. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui di depan dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakuinya di depan malaikat-malaikat Allah. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Selamat hari Minggu. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat bulanannya di minggu lalu. Dan terima kasih sekali buat mama papa yang sudah membimbing adik-adik untuk memvideokan ayat bulanannya dan dikirim ke ibu guru sekolah minggu. Dan kembali kita selalu ingatkan ya kepada dari sekolah minggu dan juga untuk mama atau papa atau abang atau kakak yang mengambil video ayat bulanan adik-adik sekolah minggu, yang harus diperhatikan adalah ketika mengambil rekaman videonya, posisi handphonenya, posisi kameranya harus dalam posisi landscape mendatar. Kemudian harus diperhatikan juga latar belakangnya ya, supaya jangan malu-maluin. Tapi yang selama ini kita terima udah keren-keren ya Bu Eta ya. Bagus semua dan Iya. pastinya berpakaian rapi, layaknya adik-adik semua pergi sekolah minggu. Iya bener, namanya juga ibadah. Iya betul sekali. Iya, sudah keren semuanya rekamannya kan. Jadi bagi adik-adik sekolah minggu yang ibu guru bilang ulang lagi, jangan sedih, ulang aja. Nah tetap kita tunggu sampai hari Rabu jam 6 sore. Nah, Iya ya, betul jam sekali 6 sore. adik-adik. Kalaupun tidak ditayangkan minggu ini pasti akan ditayangkan di minggu selanjutnya. Oke. Oke, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita angkat satu pujian dan sebelumnya kita bangkit berdiri bersama-sama ya adik-adik. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang berjudul Aku anak yang setia. Adik-adik bangkit berdiri ya. Ikuti semangat. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku
menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat anak-anak sekolah minggu semuanya. Inang harapkan anak-anak sekolah minggu dalam keadaan sehat, tetap bersuka cita, dan tetap semangat untuk beribadah, terlebih dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Inang Pendeta akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua pada minggu hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 dimulai dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Demikian pembacaan firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini adalah bagian dari kisah tentang Tuhan Yesus yang menampakkan dirinya kepada murid-muridnya setelah peristiwa kebangkitannya. Setelah kebangkitan Yesus ada 40 hari lamanya ia menampakkan diri kepada orang banyak, kepada para murid-muridnya demi untuk meyakinkan bahwa Yesus itu benar-benar sudah bangkit. Dan ia yang sudah bangkit itu disaksikan oleh orang banyak. Salah satu peristiwa Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya yaitu apa yang diceritakan melalui nats kita pada saat ini. Kalau kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ini dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias.
Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya di pantai itu dan kenapa murid-muridnya ada di situ? Murid-murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus itu anak-anak sekolah minggu yang terkasih. Setelah kematian Yesus mereka sangat berduka, mereka sangat bersedih. Mereka sama seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Mereka sangat takut, apalagi terhadap ancaman orang-orang yang sudah membunuh guru mereka, Tuhan mereka. Karena itu setelah kematian Yesus mereka kembali kepada pekerjaan mereka semula sebelum Yesus memanggil mereka menjadi murid-muridnya. Sebagian dari murid-murid itu yaitu Simon Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedius dan 2 orang murid Yesus yang lain kembali bekerja sebagai penjala ikan. Karena itu dalam ayat 1 sampai ayat 14 diceritakan di sana bagaimana murid-murid itu menjala ikan, tapi sejak malam mereka tidak mendapatkan apa-apa. Namun ketika hari mulai siang tanpa sadar bahwa ternyata Yesus hadir di antara mereka. Kemudian Yesus menyuruh murid-murid itu untuk menebarkan jalannya ke sebelah kanan perahu dan meyakinkan murid-muridnya bahwa mereka akan mendapatkan ikan. Benar saja, ketika jala itu mau ditarik, mereka sangat keberatan karena ternyata jala mereka penuh dengan ikan. Dan di sanalah ada murid yang sadar bahwa ternyata orang yang berbicara dengan mereka itu ternyata Yesus yang sudah bangkit itu. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan dalam nats kita ini bahwa ketika murid-murid dan Tuhan Yesus selesai sarapan, Yesus mempertanyakan kasih Simon Petrus terhadapnya. Tadi kita baca di ayat 15, ayat ke-16 sampai ayat yang ke-17. Inti dari pertanyaan Tuhan Yesus adalah, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus menyampaikan pertanyaan yang serupa. Kalau ada orang yang bertanya kepada kita sampai 3 kali, bagaimana perasaan kita ya? Mungkin kita berpikir apa dia nggak yakin ya dengan jawaban kita. Kenapa harus bertanya dengan pertanyaan yang sama sampai 3 kali? Dan itu yang Yesus lakukan kepada Simon Petrus. Karena itu bagaimana dengan Yesus yang menyampaikan pertanyaan ini sampai 3 kali kepada Petrus? Apakah Yesus meragukan Petrus mengasihi dirinya? Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang diulang-ulang oleh Tuhan Yesus sebenarnya bukan untuk meyakinkan Tuhan Yesus, namun justru untuk mengingatkan Simon Petrus bahwa kasihnya kepada Yesus haruslah kasih yang sungguh-sungguh. Petrus haruslah setia dalam melakukan apa yang disampaikan oleh Yesus kepadanya, sebuah tanggung jawab yang besar, menggembalakan domba-domba, atau sama artinya dengan menggembalakan umat Allah. Kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang mau berkorban, kasih yang tidak hanya di bibir saja. Anak-anak sekolah minggu pasti mengingat bahwa Simon Petrus adalah murid yang 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Ia menyangkal Tuhan Yesus karena takut terhadap ancaman ketika Yesus ditangkap dan diperhadapkan kepada pengadilan. Karena itu dengan 3 kali pertanyaan yang disampaikan kepadanya, Petrus merasa sedih. Petrus sadar dengan apa yang dilakukannya. Karena itu dia dengan tegas juga akhirnya mengatakan betapa ia mengasihi Tuhan Yesus.
Sekali lagi, kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang mau berkorban, kasih yang tidak di bibir dan perkataan saja, tapi kasih yang harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Jadi kita juga harus seperti itu, anak-anak sekolah minggu juga seperti itu. Kalau anak-anak sekolah minggu mengatakan bahwa anak-anak sekolah minggu mengasihi Tuhan Yesus, berarti kita harus menghormati Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita mau melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh, beribadah bukan dengan main-main, walaupun ibadah dilakukan secara online, tapi kita melakukan ibadah kita dengan sungguh-sungguh, menyanyi dengan penuh perhatian, mendengarkan firman Tuhan dengan penuh perhatian, karena firman Tuhanlah sumber dari kekuatan kita, sumber hikmat kita, supaya kita semakin tahu apa yang kita harus lakukan sesuai dengan firman Tuhan, apa yang harus kita tinggalkan jika itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu juga, kalau anak-anak mengatakan anak-anak mengasihi orang tua, anak-anak sekolah minggu juga harus menghormati orang tua kita. Anak-anak sekolah minggu juga harus setia melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, melakukan tanggung jawabnya dengan baik, jangan harus disuruh-suruh. Kalau sudah tahu apa tanggung jawabnya, tugasnya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan bersungut-sungut melakukan suatu tugas yang diberikan kepada kita oleh orang tua kita. Sama seperti Petrus yang diingatkan oleh Tuhan Yesus, harus melakukan tanggung jawabnya dengan baik, menggembalakan domba-domba atau menggembalakan umat Tuhan. Itu tandanya bahwa Simon Petrus setia dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan baginya dalam hidupnya. Termasuk dengan kita ya, anak-anak sekolah minggu. Kita harus menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, setia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Setiap saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, termasuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus menjadi anak yang setia kepada Tuhan, menghormati Tuhan, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh, supaya kita menjadi anak-anak kesukaan bagi Tuhan. Tuhan menolong dan memampukan kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, yang kami puji dan sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan tidak hanya melalui perkataan kami, tetapi melalui perbuatan kami dengan sungguh menghormati Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Kami juga Tuhan mampukan untuk mengasihi orang tua kami, mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kami juga Tuhan mampukan untuk melakukan tugas-tugas kami, tanggung jawab kami dengan sungguh tanpa bersungut-sungut, tapi dengan ikhlas dan tulus hati. Bukti bahwa kami adalah anak-anak yang seharusnya menyenangkan hati Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, sehingga melalui setiap kehidupan kami nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta kita ya, Ibu Pendeta Rita Paulus Simanjuntak, yang mengajarkan kita untuk selalu setia dan penuh kasih ya, selalu setia kepada Allah. Nah, bagaimana menunjukkan selalu setia kepada Allah, Ibu Eta? Dengan rajin mendengar akan firman Tuhan serta melakukannya. Betul sekali adik-adik, kita harus taat setia kepada Tuhan. Nah adik-adik di rumah, bagaimana sikap setia itu kepada Tuhan? Nah salah satunya
Dan sering membaca Alkitab, bersekutu. Iya, betul juga. sekali. Dan Iya. lakukan perbuatan-perbuatan yang Yes, baik. Bu. Jadi anak Tuhan, anak Iya. yang baik, memberikan contoh yang baik buat teman-teman di sekeliling rumah. Benar. Dan yang pastinya rajin berdoa. Iya, Karena benar. apa? Untuk meminta sesuatu kepada Tuhan dengan cara apa, Bu? Dengan cara berdoa juga nafas kehidupan kita ya, Betul menandakan sekali. keeratan kita kepada Tuhan. Oke, adik-adik sekolah minggu, saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mengangkat pujian kembali bagi Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Tuhanlah Gembalaku. Adik-adik bangkit berdiri ya, sambil tepuk tangan. Tuhanlah Gembalaku, Tuhanlah Gembalaku, saya mau mengikut Dia yang membimbingku selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia. Kita ulang lagi ya. Tuhanlah Gembalaku, saya mau mengikut Dia yang membimbingku selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tutup ibadah kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, kita sudah berada di akhir ibadah kita. Ibu Guru mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang merayakannya di minggu ini. Tuhan Yesus memberi kesehatan, umur yang panjang, dan Tuhan Yesus selalu memberkati kalian semua. Amin, amin, amin. Nah, tak lupa kita selalu akan mengingatkan bagi adik-adik sekolah minggu tentang uang persembahannya boleh diserahkan melalui papa mama ke gereja atau transfer ke rekening gereja kita ya, ke rekening bank gereja kita. Jadi silakan aja ya. Dan hari ini kan Hari Pendidikan Nasional. Iya, betul Nah, sekali. belajar dari rumah tetap semangat supaya menjadi anak-anak kebanggaan keluarga, bahkan mungkin bisa jadi anak kebanggaan negara kita ini. Ya, apalagi ibu-ibu di awal bulan Juni itu akan ada ujian kenaikan kelas. Jadi tetap semangat ya supaya berhasil menyelesaikan tahun ajaran 2020-2021. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Ibu Guru tidak bosan-bosannya mengingatkan adik-adik selalu jaga kesehatan ya, karena
kasus COVID-19 makin meningkat di Pekanbaru ini. Dengan cara apa? Ingat 3M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Benar sekali, dan juga ibu guru di sini mengingatkan adik-adik untuk selalu berdoa. Kita doakan supaya pandemi ini segera berakhir dan kita boleh berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu seperti biasa. Dan juga buat papa dan mamanya, ibu guru di sini mengingatkan untuk jangan lupa mensubscribe channel ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru supaya ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah tahu setiap ada notifikasi video baru dari sekolah minggu HKBP Pekanbaru. Nah, adik-adik sekolah minggu, sampai ketemu minggu depan. Selamat